semua masih sehat-sehat, jangan ada yang terkena penyakit. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tutup mata kita saat teduh sejenak, kita ucapkan syukur kepada Tuhan, kita ucapkan terima kasih padanya. Semua lipat tangan, tutup mata. Adik-adik, tahu nggak tema kita hari ini apa? Tentang tidak boleh berbuat dosa. Jadi supaya kita tidak berbuat dosa, apa yang kita lakukan? Hati-hati menggunakan mulut, tangan, kaki, pikiran, semuanya. Jadi kita angkat lagu, hati-hati gunakan tanganmu. Semua harus gerak dari rumah. Adik-adik masih semangat gak di rumah? Harus semangat. Kita angkat lagi lagu Segala Puji Syukur. Semua harus bergerak di rumah ya. Ikuti tantenya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu Bapakku Datang Padamu. Tapi kakak mau mengingatkan dulu, jangan lupa yang mau memberikan persembahan bisa dikumpulkan ke teacher atau guru-guru sekolah minggunya ya. Mari kita angkat lagu Bapakku Datang Padamu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua tutup mata, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami sudah menyampaikan doa-doa kami, persembahan pujian kami kepada-Mu ya Bapa di surga. Terimalah Tuhan apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini kepada-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi terang bagi jalan kami, dan kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Sudah semua pegang Alkitab kan? Ibu percaya bahwa kita hari ini sudah siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita buka Alkitab kita, yaitu yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau berbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut pula engkau akan menjalar dan di tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kulitnya. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah dosa dan akibatnya. Sedangkan tujuannya adalah agar anak-anak sekolah minggu mengetahui permulaan dosa dan juga akibatnya. Nanti mau bertanya dulu kepada adik-adik, apakah adik-adik berbuat dosa dalam satu minggu ini atau dalam satu hari ini? Wah, tentu ya, pasti kita ada kehilapan. Mungkin adik juga lupa berdoa tadi pagi, ya kan? Nah, hari ini supaya kita jangan berbuat dosa lagi, supaya kita selalu menjalankan perintah Tuhan. Nah adik-adik, sesuai dengan judul kita, dosa dan akibatnya. Suatu hari ada seekor ular yang berkata kepada perempuan yang berada di Taman Eden. Apa kata ular itu
itu adik-adik. Hai perempuan, pastilah Tuhan mengatakan kepada kalian, semua buah-buahan yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah pohon ini tidak boleh kamu raba, tidak boleh kamu petik, dan tidak boleh kamu makan. Karena apa? Karena kamu kalau memakannya, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan, dan juga kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Lalu perempuan ini berpikir, dan dia selalu melihat buah ini karena sangat menarik. Apakah saya memakan buah ini? Kalau saya makan nantinya, saya akan sama dengan Tuhan, dan saya akan mengetahui yang jahat dan yang baik. Lalu perempuan itu memetik buah itu, buah yang dilarang Tuhan tadi yang tidak boleh dimakan. Tapi dia memetiknya, dia memakannya, dan diberikannya kepada suaminya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Berbuat dosakah mereka? Berbuat dosakah perempuan itu? Taatkah dia pada perintah Tuhan? Padahal Tuhan sudah mengatakan, jangan memakan buah pohon itu, nanti kamu akan mati. Tapi si perempuan ini tidak menaati perintah Tuhan itu, dan mereka sudah jatuh ke dalam dosa adik-adik. Nah adik-adik di rumah, apakah adik-adik suka berbuat dosa? Apakah adik-adik suka berbohong? Apakah adik-adik tidak menaati perintah orang tua kita? Ayo adik-adik, jawab di rumah ya. Ayo, siapa yang melanggar perintah Tuhan? Atau ibu bertanya dulu, siapa yang tidak berdoa tadi pagi bangun tidur? Ayo jawab. Nah, mulai saat ini adik-adik, supaya kita selalu berdoa kepada Tuhan, supaya kita tidak melanggar perintah Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Setelah mereka memakan buah pohon itu, apa yang terjadi? Mereka takut. Apa yang ditakuti mereka? Mereka merasa malu. Tapi kok mereka tahu? Kenapa mereka malu? Karena mereka telanjang. Bersembunyi dah adik-adik mereka. Bersembunyi, takut kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mencari mereka. Mengapa kamu bersembunyi? Mengapa kamu takut? Itu yang dikatakan Tuhan kepada perempuan itu. Apa yang dikatakan di sana? Karena kami sudah memakan buah yang engkau larang, maka kami takut dan berdosa. Wah, ngeri adik-adik ya. Karena dari pohon aja kita, buah-buahan yang kita makan yang dilarang Tuhan, jadi kita tahu bahwa kita sudah berbuat dosa. Kita jadi tahu bahwa kita sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Nah adik-adik, tapi walaupun Tuhan sudah mengatakan, di manakah engkau? Tuhan tetap mengasihi mereka. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? Engkau akan dihukum. Engkau akan mendapat ganjarannya. Engkau akan mendapat kebinasaan yang kekal. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan memberikan keselamatan kepada kamu kalau kamu bertobat. Nah adik-adik di rumah, kalau kita berbuat salah, kita harus bertanggung jawab. Jangan kita lari dari dosa kita. Kita tidak boleh lari dari masalah yang kita hadapi. Mari kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apakah adik-adik tahu kalau kita berbuat dosa? Ada yang tahu? Satu, kita jadi takut, kita jadi rezeki kita tidak lancar, dan banyak lagi hal-hal yang kita lakukan kalau kita berbuat dosa. Ya adik-adik ya, sampai di sini firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan, supaya kita lebih berbuat baik lagi, supaya kita tidak berbuat dosa kita lagi kepada Tuhan. Terima kasih adik-adik, semoga firman ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami.
Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Ajarilah kami Tuhan agar kami jangan selalu jatuh ke dalam dosa-dosa yang berulang-ulang Bapa. Tapi kami anak-anak sekolah minggu boleh melakukan hal yang terbaik hanya di hadapan Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.